아무것도 even 너만 인디야 누구보다도 super shy but wait a minute while I make you mine 달리는 지금도 you're on my mind all the time I wanna tell you but I'm super shy. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eka Ramdania dari kelas 12 IPS 2. Yang saya hormati Ibu Surya Dewi selaku guru geografi saya, dan tidak lupa juga teman-teman saya. Dengan adanya saya di video ini, saya akan membahas tentang mitigasi bencana alam. Bencana alam yang saya ambil adalah bencana tsunami. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu tsunami? Apa nih? Jadi, tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Tsunami juga ada penyebabnya loh. Kira-kira apa sih penyebabnya? A few moments later. Penyebab tsunami ternyata ada banyak loh. Salah satu utamanya yaitu pergerakan yang tiba-tiba saja terjadi di dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah air besar. Namun, penyebab tsunami yang paling sering terjadi adalah akibat gempa bumi di bawah laut. Apabila gempa berada di dekat dengan permukaan air laut, berada pada jarak 0 hingga 30 meter di bawah permukaan air laut, tsunami mungkin saja bisa terjadi. Bencana tsunami ini memang sudah sering terjadi di Indonesia, seperti halnya di Aceh dan di Palu, Sulawesi. Nah, untuk menghindari bencana tersebut, kita juga harus selalu sigap dengan cara melakukan mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana terdiri dari pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana, yang kedua saat terjadinya bencana, dan yang terakhir pasca bencana atau sesudah terjadinya bencana. Mitigasi bencana ini memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama meminimalisir risiko bencana, yang kedua sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan, dan yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana. Setelah ini, saya akan membahas satu persatu tentang mitigasi bencana alam yang bermula dari pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana, yang kedua saat terjadinya bencana, dan yang ketiga pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Yang pertama ada pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana. Dalam hal ini, kita bisa melakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bencana tsunami. Nah, maksud dari pernyataan ini, kita harus tahu nih apa saja yang harus dilakukan untuk sigap dalam bencana tersebut. Karena menurut pendapat saya sendiri, dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bencana tsunami, kita dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang mungkin saja bisa terjadi nanti ke depannya. Maka dari itu, kita perlu belajar dan mencari pengetahuan mengenai apa saja sih yang perlu dan yang harus dilakukan sebelum terjadinya tsunami. Pengetahuan tentang bencana tsunami bisa kita cari dari berbagai sumber di internet. Di sana, kita bisa menemukan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan. Yang kedua, ada saat terjadinya bencana. Nah, saat bencana ini sedang terjadi, kita bisa lakukan dengan cara berlari ke dataran tinggi dan bila perlu sesegera mungkin mencari tempat evakuasi. Dengan kita melakukan hal ini, kita bisa mencegah diri kita sendiri untuk terbawa dari arus air tsunami tersebut. Selain itu juga, kita bisa mempunyai peluang untuk menyelamatkan keluarga kita sendiri maupun orang lain yang ada di sekitaran dari bencana tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir ada pasca bencana atau sesudah terjadinya bencana. Saat bencana ini sudah selesai terjadi, kita perlu perhatikan korban-korban jiwa
dan bisa juga perbaiki tempat-tempat yang terkena tsunami. Maksud dari perhatikan korban jiwa ini, kita bisa lakukan dengan cara pencarian korban yang tidak ada di tempat, yang hilang, atau korban yang bisa saja sudah terbawa oleh arus air tsunami. Sedangkan maksud dari perbaiki tempat-tempat yang terkena tsunami adalah cara kita untuk membangun kembali bangunan rumah yang sudah terkena tsunami agar kita bisa jadikan kembali sebagai tempat tinggal. Perbaikan ini tidak langsung dilakukan juga tidak apa-apa. Kita bisa lakukan perbaikan ini nanti jika saat keadaannya sudah memungkinkan. Langkah awal untuk mencari tempat tinggal adalah dengan pengungsian. Tempat pengungsian ini kita bisa tempati untuk sementara waktu saja, sampai waktu yang sudah ditentukan atau waktu yang sudah tepat. Nah, itu dia tadi pembahasan yang sudah saya jelaskan. Setelah ini, saya akan menampilkan 2 video peristiwa tsunami yang terjadi di daerah Aceh dan juga Palu, Sulawesi. Ini adalah peristiwa tsunami di Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam. Dan ini adalah peristiwa tsunami di Palu, Sulawesi yang terjadi pada tanggal 28 September tahun 2018 silam. Nah, itu dia tadi video peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh dan juga Palu, Sulawesi. Dengan ini pembahasan saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Karam Dania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi bencana alam, kesiapsiagaan adalah cara hidup.